Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Manika Surya Sudarma dengan NIM 2024 0103 0014. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari dosen saya tentang wawancara narasumber. Jadi di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang saya pilih. Wi, bisa perkenalkan diri? Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Tiang. Perkenalkan, nama Tiang Made Windu Agung Purwanto, bisa dipanggil Windu. Untuk alamat Tiang dari Banjarkesian, Desa Lebeh, Gianyar. Kemudian saat ini Tiang aktif mengajar di SMA Negeri 1 Gianyar atau yang akrab disebut dengan Dosma. Nah, untuk pengalaman Tiang mengajar tergolong baru sebagai seorang tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Gianyar, baru mulai tahun 2022 dari Tiang tamat S1 sampai sekarang baru tahun 2025. Nah, pengalaman Tiang sebagai guru ada beberapa bidang studi yang pernah Tiang ajar. Waktu tahun pertama Tiang pernah mengajar seni musik. Kemudian pada tahun berikutnya karena Tiang menggantikan guru yang sudah pensiun, Tiang melanjutkan mapel beliau yaitu mengajar seni tari. Selain mengajar bidang seni, Tiang juga mendapat tugas tambahan pembina ekstra, khususnya pembina ekstra tabuh yang ada di SMA Negeri 1 Gianyar. Kemudian Tiang juga ada tambahan jam sebagai koordinator project atau yang sekarang lebih dikenal sebagai kegiatan penguatan profil Pancasila. Nah, selama Tiang mengajar, salah satunya adalah mapel seni di bidang musik. Ada beberapa hal yang sudah pernah Tiang berikan kepada siswa. Tentu yang paling basic adalah apa seni musik itu sendiri, kemudian apa saja jenis musik yang ada di Indonesia, baik itu musik tradisional maupun musik modern, tidak hanya di Indonesia ya, tidak hanya Nusantara saja. Selain itu, nah kebetulan ini berkaitan dengan project. Waktu ini Tiang menghandle project kelas 12 mengenai musik digital. Salah satunya target dari project tersebut adalah siswa diminta untuk membuat komposisi musik baru bisa menggunakan aplikasi FL Studio, dimana pada saat itu Tiang juga mengundang narasumber dari luar, Kadek Sugi dari Sangar Paripurna, itu yang membantu jalannya project musik digital menggunakan FL Studio. Nah, mungkin itu yang bisa Tiang bagikan sebenarnya. Tadi kan Wi sempat menyinggung tentang FL Studio. Bisa nggak dijelasin dikit aja apa itu FL Studio? FL Studio, ya. Di FL Studio Rike yang Tiang ketahui adalah salah satu bentuk aplikasi musik digital yang sekiranya Tiang rasa sangat membantu seorang musisi dalam menciptakan komposisi. Jadi ini aplikasinya sudah sangat banyak sekali yang menggunakan, dan Tiang lihat dari segi fungsi dan manfaatnya sangat membantu musisi dari segi penciptaan komposisi. Nah, di FL Studio ini kan bisa dibilang membantu para komposer istilahnya. Jadi para siswa ini kan pasti bisa terjun ke dalam dunia itu. Apakah dengan kemudahan itu membuat minat para siswa lebih untuk belajar atau gimana? Nah, ini kan berkaitan dengan minat siswa ya Mang ya. Jadi Tiang jawab berdasarkan pengalaman Tiang dan juga berdasarkan fakta yang Tiang temui di SMA Negeri 1 Gianyar. Nah, pada awalnya siswa Nike cukup kaget dengan diberikan tugas untuk menciptakan sebuah komposisi musik, apalagi menggunakan musik digital, aplikasi FL. Yang bilang dah notabene SMA Negeri 1 Gianyar Nike bukan sebagai sekolah seni, tapi yang kita kenal SMA Negeri 1 Gianyar itu adalah sekolah yang akademis. Nah, dengan diberikan tugas ini, siswa merasa kaget. Tetapi ketika kita datangkan dia narasumber, siswa kita ajak belajar, kita kenalkan aplikasinya, bagaimana cara menggunakan, kemudian bagaimana teknik-teknik dasarnya lah dulu, belum sampai ke tahap yang kompleks dalam sebuah komposisi musik. Nah, ternyata dari pembelajaran dan dari workshop tersebut, minat siswa cukup tinggi dalam menghasilkan komposisi musik. Mungkin kalau memang jika diperlukan, ada salah satu dokumen yang bisa Tiang lampirkan sebagai bukti bahwa SMA Negeri 1 Gianyar potensinya cukup, yang bisa bilang lumayan lah, minat dan bakatnya meningkat dengan mengenal adanya FL Studio itu. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pendapat pribadi. Dengan adanya teknologi ini, kedepannya apakah musik tradisional akan bergeser? Nah, kalau Tiang pribadi melihat, khususnya kita dulu di agama Hindu, sangat erat kita kaitannya dengan adat, kemudian dengan
budaya, kebiasaan masyarakat kita di Bali, Tiang rasa FL Studio tidak akan mampu untuk menggeserkan musik tradisional kita. Terlebih lagi musik tradisional itu memiliki nilai-nilai adiluhung yang sangat tinggi. Nah, tetapi Tiang melihat ada sisi positif dan ada sisi negatif dari kemunculan FL Studio ini. Yang pertama kita bahas sisi positifnya. Nah, terkadang dalam menciptakan sebuah komposisi musik baru dengan orang yang secara langsung kita kan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Selain sumber daya manusia, kita perlu menyamakan persepsi waktu dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang membuat kita sulit. Sehingga dengan hadirnya FL Studio, ketika kita mempunyai ide, ketika kita mau mengekspresikan diri, kita bisa secara mandiri, bahkan tidak perlu keluar rumah, tidak perlu bersosialisasi dengan orang banyak, kita dapat menyelesaikan komposisi itu secara mandiri, secara individu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi sisi negatif yang Tiang lihat, apakah ini menurut Tiang saja atau menurut orang lain juga Tiang kurang tahu. Ketika kita membuat komposisi musik dengan FL Studio, ini adalah rasa ya, masalah rasa nih. Ketika di FL kadang-kadang kita tidak secara maksimal mampu menuangkan dan menyampaikan kepada khalayak banyak atau penonton. Sedangkan kalau bermain secara komposisi langsung dengan orang-orang langsung, ke jauh bisa dirasakan seperti apa yang kita inginkan. Ya nak Bali di abad-abad nih, mungkin berngabad tenggelam gitu misalnya. Itu yang menurut Tiang ada positif dan negatifnya dalam FL Studio. Termasuk kalau kita berbicara ya, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, pastinya kita pasti bergantungan dengan orang lain, yang namanya bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi. Ini adalah hal yang wajib sebenarnya. Jadi sehingga dalam membuat komposisi yang banyak menggeruduk, artinya berkumpul dengan teman-teman, itu adalah termasuk bisa menghibur diri. Misalnya kemudian kita beralih yang ke terakhir. Jadi ini bukan pertanyaan, lebih tepatnya lebih ke minta tip buat kita para penonton video ini nanti. Di Pegri ini kan kebanyakan lulusannya akan menjadi guru. Dia pasti di kelas ngajar siswa, sedangkan karakter siswa pasti kan beda-beda. Dengan pengalaman Wi mengajar selama menjadi guru, apa sih yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang ingin menjadi guru? Nah, kalau Tiang pribadi, sebelum mengajar tentunya jangan lupa mengisi diri. Yang pribadi sangat penting mengisi diri, apalagi ketika kita mengajar di dalam tanda kutip, mohon maaf, misalkan sekolah yang notabene sekolah favorit atau siswanya boleh dikatakan akademisnya cukup tinggi gitu misalkan. Jadi sebelum mengajar kita wajib mengisi diri, apa yang akan kita sampaikan besok dipersiapkan secara matang. Baik dari segi RPP, ini ke administrasi wajib, kemudian bagaimana akan kita mengajar besoknya, materi apa yang akan kita sampaikan, itu perlu kita pelajari. Nah, kemudian ketika sudah masuk di kelas, kita perlu mengkondisikan siswa. Itu yang paling penting menurut Tiang, karena kalau kita sudah mampu mengkondisikan siswa, kita sudah mampu mengkondisikan kelas, maka pembelajaran itu akan berjalan dengan kondusif. Nah, tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, ini fakta, jadi siswa zaman sekarang itu, karena Tiang lihat lebih banyak berpengaruh dengan gadget sekarang ya, mungkin Pemang juga merasakan bagaimana tipsnya kita juga supaya sambil mengajar tapi juga sambil memperhatikan siswa, sehingga siswa itu tidak ada yang lain-lain, tidak ada yang bermain HP ketika kita menjelaskan, tidak ada yang ngobrol, bahkan ada yang tidur gitu misalkan di kelas. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi. Kemudian yang tidak lupa juga mohon diperkuat kita sebagai guru mentality. Kenapa mental harus kuat juga? Karena bertemu dengan orang banyak, ketika kita tidak biasa berbicara di depan umum, tidak terbiasa berbicara dengan orang banyak, nanti pasti akan nervous. Itu yang paling besar pengaruhnya. Makanya menurut Tiang mentality juga perlu disiapkan. Selain itu, sebagai seorang guru tentunya kita sebagai contoh, yang paling pertama bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpakaian, bagaimana passion kita ketika memasuki kelas. Selain materi harus, kemudian sikap, kedisiplinan itu juga harus kita terapkan sehingga bisa menjadi contoh untuk siswa yang kita ajar. Mungkin itu yang bisa Tiang bagikan atau sharing. Baik Mi, terima kasih atas waktunya. Sebelum itu, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri wawancara ini dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.